Ini adalah, itu anak kecil siapa ya? Yang kok pada ngasih minum semua nih, yang tadi ya satu dari selang, yang dua ini dari apa dari mimpi tidur. Gua nggak tahu media itu disebutkan apakah dari gelas atau botol ya di sini nih guys. Tapi benang merahnya adalah sama-sama memberi minum si korban. Malam ini gue pengen ngulik soal runtuhnya ponpes atau pondok pesantren Al-Qauzini ya guys, di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang yang bilang ponpes ini cuma gagal struktur bangunannya aja, tapi kok gue ngerasa ada sesuatu yang misteri. Buat lo yang ketinggalan berita, gue recap sedikit aja. Jadi Al-Qauzini ini, ponpes ini berdiri tahun 1927 guys, yang mampu menampung hampir dengan 400 orang santri ya. Oke sih. Nah, kalau lo pengen tahu kira-kira bayarannya berapa sih ya? Nah, bayarannya itu cukup murah guys. Dia kurang lebih 800.000. Mulai dari 800.000 sudah kaos dan biaya sekolahnya guys ya. Dan uang pendaftaran itu 1,6 juta rupiah guys. Karena ini sudah berdiri dari 1927, gua tidak menemukan informasi persis apakah dia bangunan ini sudah direnovasi dari 1927 atau enggak. Tapi yang gue tahu, yang gue baca beritanya juga bahwa tahun 2015 dia itu mulai membangun suatu bangunan yang baru guys. Terdiri dari 2 lantai. Nah, bangunannya kurang lebih kayak gini guys. Lo lihat sendiri deh. Cukup bagus sih kalau gue lihat untuk ukuran Jawa Timur ya, kota besar ini, Sidoarjo cukup kota besar lah ya. Nah, mungkin karena dananya juga sudah cukup untuk membangun yang lebih besar dan kapasitasnya mulai nggak muat nih santrinya, dia mulai melakukan pembangunan bertahap guys ya. Mulai 1 tahun, 2 tahun, dia mulai tambahin tuh 1 lantai itu lagi ya kan, sampai pucuknya di 2024 dan 2025 yang dia bangun sampai 5 lantai. Kok gue agak ngerasa aneh di struktur bangunan ya, meskipun gue bukan arsitek guys, tapi lu coba bisa lihat deh, bangunan bawahnya itu kan dia kayak letter L gitu guys ya. Ini kayak Lego letter L. Bawahnya kecil, atasnya lebih besar. Apakah itu ya penyebabnya? Gue juga nggak tahu. Tapi menurut logika kita, kalau bangunan ini lebih yang di bawah lebih kecil kan pondasinya justru makin berat ya dibanding yang di atas ya guys ya. Nah, gue nggak tahu apakah ini udah melakukan studi banding atau manggil arsitek ya untuk dilakukan fit and proper test. Gue nggak tahu, tapi kayaknya sih kurang pas di sini guys ya kalau lihat dari orang awam kayak kita nih guys nih. Nah, sampai akhirnya dia ambruk lah si lantai 5-nya yang dikabarkan dari musolanya. Dan ambruknya adalah saat mereka mau melakukan ini ya, ibadah ya, ibadahnya muslim ya guys ya. Nah, gue tidak mau membahas soal agamanya ataupun soal tata krama cari ibadahnya. Yang gue pengen kulik adalah kejadian misteri di balik runtuhnya ponpes Al-Qauzini. Kejadian memilukan ini menelan 67 korban santri dan ditemukan juga 8 body part atau bagian tubuh guys ya. Kita mengucapkan bela sungkawa dulu kepada keluarga korban tanpa ingin menyakiti hati atau mengorek-orek luka lebih dalam lagi, tapi kita dari sini pengen belajar sesuatu yang misteri dan sesuatu yang bisa kita ambil untuk pelajaran kita selanjutnya guys. Ya, selain korban yang ada juga 104 juga mengalami luka-luka ringan dan akhirnya selamat juga guys ya, gitu ya, puji syukur aja sih gue bilang. Paling tidak ada 3 korban yang menarik untuk kita bahas di sini guys. Yang pertama itu ya ada di santri namanya Al-Fatih. Tertimbun bangunan yang runtuh dan nggak bisa gerak selama 3 hari 3 malam guys ya. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh selama 3 hari. Cuma anehnya adalah dia bercerita dia itu tidur pulas ya, padahal sebenarnya pingsan tuh. Dia itu jalan di sebuah jalan yang gelap, terus dia itu seolah-olah kayak lagi naik mobil pickup ya guys ya, mobil pickup, dan ada orang yang ngasih minum dari selang. Nah, aneh tuh ya, kenapa harus mobil pickup dan kenapa harus minum dari selang? Gua nggak paham sampai sekarang. Tapi kok aneh aja, kenapa harus mobil pickup yang dia mimpiin dan kenapa harus
minum dari selang. Gua nggak ngerti itu, tapi pada akhirnya ya dia selamat sih guys, dan dia menceritakannya kepada orang tuanya guys. Nah, ini gokil lagi, namanya Haikal nih guys. Kejadiannya mirip-mirip, tapi anehnya Haikal ini tertimbun bangunan yang runtuh itu dan tertolong dengan gundukan pasir ya. Jadi dia cuma terhempit aja guys. Cuma yang anehnya lagi, dia sangat nyaman ketika berada di dalam 3 hari itu tidak ditemukan atau dalam proses evakuasi ya guys ya. Dia ceritanya sih, dia bilangnya gue tertidur pulas panjang nyaman, dan di dalam mimpinya itu dia itu diberi minum oleh seorang anak kecil. Nah karena dia ngerasa haus banget, dia dikasih minum oleh seorang anak kecil, dan anak kecil itu tiba-tiba pergi. Dia panggilin, dia cariin di dalam mimpinya dan tidak ditemukan lagi. Nah pertanyaannya adalah, itu anak kecil siapa ya? Ya kok pada ngasih minum semua nih? Yang tadi ya satu dari selang, yang dua ini dari mimpi tidur. Gua nggak tahu medianya tidak disebutkan apakah dari gelas atau botol di sini nih guys. Tapi benang merahnya adalah sama-sama memberi minum si korban yang sedang dalam proses evakuasi. Nah gue bingung loh, kok bisa ya sama ya? Padahal nih kayaknya mereka nggak janjian deh. Oke. Yang ketiga guys. Nah ketiga ini cukup memilukan guys ya. Ini santri bernama Rossi ya kan, yang tertimbun juga selama 3 hari sama guys. Sambil dia nunggu dievakuasi, dia itu nahan lapar dan nahan haus. Ini nggak ada sangkutannya sama goib, tapi gue respect aja sama perjuangannya. Ini perlu diacungin jempol. Dia sih harus merelakan lengan kirinya dan telapak kanannya untuk diamputasi guys, karena waktu dia tertimbun kelihatannya terjadi infeksi, luka, pembusukan, dan tidak tertolong lagi guys setelah dia selamat guys. Ya ini sih respectful lah buat Rossi. Percayalah bahwa Tuhan akan memakai hidupnya dan melancarkan hidupnya di kemudian hari guys. Gue percaya banget sama itu guys. Nah yang ini ya, yang jadi pelajaran kita adalah, selain kita mau menyelokkan anak dari sisi agamaan, kita juga mesti bijak dalam sisi keamanannya juga guys. Nah karena kalau dibandingin sama namanya tebu ireng guys ya, nah ini dari segi SPP-nya aja dia mulai 950.000 sampai 1,4 juta guys. Beda banget sama yang ini kan, yang Algo sini ini cuma 800.000 ya. 800.000 juga udah sama kos tuh, udah oke banget lah, udah terjangkau banget ya. Terus juga uang pendaftaran ya, Algo sini 1,6 juta. Kalau tebu ireng tuh bisa sampai 10 juta ke atas ya, tergantung jenis pendidikan yang akan lo pilih. Wah tuh beda banget. Gua rasa sih salah satu dampaknya adalah ketika si sekolah nggak dapat uang yang lebih cukup, dia tidak bisa membelanjakannya atau membangun bangunan yang lebih proper. Entah dari bangunan, entah dari struktur arsitek ya kan, konsultan itu penting banget tuh, bahan baku. Wah itu penting banget sih. Jadi pelajarannya gitu guys ya, jangan lupa utamakan keselamatan di atas segalanya guys. Sampai sini dulu video gue, sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.